and
Terima kasih Tuhan. Sekarang saya akan bawakan, tolong langsung slide-nya. Bahwa tentang program pikiran kita nanti tentang bawa pikiran alam bawah sadar untuk kita miliki karakter Kristus. Tadi kalau pikiran itu otaknya ya ada dua. Kalau otak yang luka, otak yang macam-macam, itu nanti keluarnya itu ya malu, penyesalan, ketakutan, ya, kesedihan. Tapi kalau yang kita ubah, jadi yang baru-baru itu ada pengharapan, ada iman, ya, ada sukacita, ya. Oke, next. Nah, kita tahu tadi sudah dibahas bahwa di dalam Imamat 23 ayat 28b, pada hari itu imam-imam pergi ke hadapan Tuhan dan melakukan upacara yang membuat kamu bersih, yang membuat kita bersih hari ini. Ya, dan di dalam Mazmur 103 ayat 2-4 dikatakan, Yahweh, you are my soul's celebration. How could I ever forget the miracles of kindness you have done for me? Tapi yang terutama, you kiss my heart with forgiveness. Engkau cium hatiku dengan pengampunan, in spite of all I've done. Apapun yang sudah saya lakukan, you've healed me. Hari ini dia mau sembuhkan kita inside and out from every disease. Kita disembuhkan dari semua luka. Ya, next. Kita semua punya pengalaman masa lalu. Tadi Pak Luki juga udah cerita. Kadang-kadang kalau masa lalunya itu happy, gak masalah. Tapi kalau dari kecil kita suka nangis karena kita ngalamin banyak hal yang menyakiti, terluka. Nah, pengalaman ini, bayangan masa lalu ini terekam di pikiran alam bawah sadar. Next. Otak kita terdiri dari pikiran alam sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran alam sadar itu hanya pikiran logis, analisa, rencana, dan memori singkat. Itu cuma 5-10% simpennya di sini. Tapi setelah itu dia masuk ke pikiran bawah sadar. Kalau dia berikan memori yang baik, itu bagus. Tapi kalau jelek, itu menghantui kita. Kalau kita gak beresin, sampai hari ini dia masih bergerak. Tapi kita tahu dari semua yang pikiran bawah sadar ini, selain ada watak, talenta, intuisi dan semuanya, ada trauma. Ada masa kecil kita yang bayangan itu terus ada. Saya analogikan, yuk maju. Next. Gedenya kayak gitu kalau pikiran bawah sadar kita. Kalau pikiran alam sadar kecil. Kayak Daud kali sama Goliat ya. Tapi saya gak ketemu gambarnya. Ini yang saya baru bikin ya. Coba bayangin. Dari anak yang baru mau menghadapin itu, pikiran alam sadar kita menghadapi bawah sadar. Dia dorong, akhirnya keangkat. Kalau kita tidak handle. Ngerti ya? Kita keangkat sama dia. Jadi kalau kita keangkat berarti pikiran alam sadar kita itu dikalahkan oleh pikiran bawah sadar kita. Jadi banyak sebetulnya akibat dari bawah alam sadar yang terluka. Lalu yang kedua, jadi kalau bayangan anak kecil ya, dari umur 0, dari lahir sampai 12 paling maksimal, biasanya 10 tahun. Ya, setelah itu baru bayangan masa lalu yang masih terekam. Mungkin seminggu yang lalu ada kita luka. Kalau gak kita beresin, ini bahaya. Mungkin kalau kita tahu dari kecil kita pernah ditolak karena orang tua tidak sengaja, tapi karena belum siap ingin menggugurkan kandungan. Itu pun sudah tertolak. Sudah masuk di bawah alam sadar. Ya, jadi nanti saya akan bicara bayangan masa lalu yang setelah kita umur 12 tahun ke atas, itu biasanya berupa trauma. Inner child ini menetap di pikiran bawah sadar. Dia pengalaman kanak-kanak yang terluka masih membekas dan muncul dalam bentuk perasaan, pikiran, dan perilaku negatif. Dia mempengaruhi dalam perbuatan keputusan kita
meresponin masalah, dan juga menjalani kehidupan ini. Itu mempengaruhi nextnya. Kalau dia punya ketakutan, ketakutan itu terus mewarnai keputusan dia. Bila dibiarkan menghambat perkembangan diri seseorang sebagai orang dewasa. Saya cepat aja, ini ada 4 hal. Tapi yang pertama adalah, ini untuk kita sembuh ya. Yang pertama adalah ingat kembali memori yang tidak menyenangkan dari inner child walaupun trauma-trauma. Ingatkan itu, catat di kertas itu. Pokoknya ingat tulis ya. Nah, Bapak Ibu, next. Waktu kita ingat, kita tahu, pernah gak kita rasa tidak dicintai? Kapan kita rasa kita tidak dipercaya? Itu sakit. Kita pernah gak tersakiti fisik atau cuma kata-kata pedes? Ya, oke. Jadi yang namanya inner child itu adalah sisi kepribadian seseorang yang terbentuk dari pengalaman masa lalu. Dan sosok anak kecil yang masih melekat dalam diri orang dewasa. Tapi anak ini luka. Next. Masuk ke reframing. Ubah sudut pandang ke positif. Dan sesuai firman Tuhan. Kalau kita misalnya disakiti ya. Bilang begini, ubah. Mamaku bukan bandingin aku sama adikku, bukan dia gak sayang. Tapi dia pengen aku juga bagus. Karena saya kakak. Jadi itu selalu yang harus jadi bagus. Kalau kita marah sama diri sendiri, orang lain, dan kalau kita masih gak ngerti, kita ampuni Tuhan, boleh sekali. Kalau kita rasakan gini, gak fair nih, gak fair. Kalau kita lihat terus gak fair, hidup kita gak akan naik. Tapi ayo, ampuni. Nah, dalam hal mengampuni next. Kita bisa membuat surat. Jadi tulisannya ada 4 format. I'm sorry, saya minta maaf karena engkau rasa waktu kecil itu sangat sakit. Sangat merasa sendiri. Maafkan saya ya. Maafkan mama ya. Maafkan papa ya. Terus habis itu bilang gini. Terima kasih karena engkau tetap kuat melewati semuanya itu. Dan I love you. Engkau tidak sendirian. Kalau ke mamanya dia bisa bilang gini. Ma, saya minta maaf karena saya punya pandangan yang sangat jelek buat ke mama. Mama itu buat saya kejam dan macam-macam. Maafkan ya, saya sering bantah. Saya sering berontak. Tapi thank you ma. Karena engkau wanita tegar. Engkau mewarisi ketegaranmu kepadaku. I love you ma. Dengan semuanya. Kalau gak ada mama gak ada saya. Thank you. Ya bisa begitu kalau mau dipakai. Tapi saya mau bilang satu ayat mengatakan 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Biasanya kita pakai ayat ini untuk orang yang baru lahir baru. Enggak. Tuhan bilang selain itu, setiap kali kita beresin yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Besok kita lihat, nanti kita selesai, kita tahu. Dengan iman kita tahu selesai. Tapi kalau dibongkar lagi, mari bongkar. Next. Terakhir adalah reprogram dengan affirmasi. Kita harus memprogram balik ya yang ada di ini. Oke, next. Kita bisa ngomong gini, saya menarik, saya ganteng, saya suka menolong dan orang-orang suka dengan saya. Next. Nih kalau anak yang tadi dibilang suaranya fals ya. Di pikiran bawah sadarnya padahal dibilang begini, suaramu bagus, kamu juga cinta Tuhan, pas deh untuk kamu jadi WL yang diurapi. Tapi dia gak percaya. Karena di dalam otaknya suaraku fals. Guru itu sudah bicara dengan tegas. Tidak ada yang pernah memuji suaraku. Tidak mungkin aku bisa masuk ke seleksi. Aku memang tidak bakat nyanyi. Mau dilatih bagaimanapun aku tetap tidak bisa. Itu di bawah alam sadar dia. Next. Nah sekarang dia mesti isi. Aku suka dengan suaraku. Ternyata guru itu tidak sadar kalau waktu itu aku lagi demam dan serak. Aku percaya kalau aku dilatih pelatih itu suaraku bisa merdu dan keluar bassnya. Kesempatan tidak datang 2 kali jadi aku tahu itu Tuhan.
Nah, kalau dia ngisi reprogram dengan kata-kata afirmasi positif, percaya lama-lama itu jadi. Next, terakhir. Reprogram pikiran alam bawah sadar dengan afirmasi positif itu akan mengubah yang negatif menjadi positif. Pikiran positif akan mendorong kita melakukan perbuatan positif. Dan perbuatan yang diulang-ulang akan menghasilkan kebiasaan yang positif. Dan itu terus-terus kebiasaan ini akan menghasilkan karakter positif, pastinya karakter Kristus berbuah roh. Jadi dikatakan startnya dari bawah, ayo make new habits. Buat kebiasaan baru dengan apa? Afirmasi positif. Semua yang kalian jelek itu bilang yang positif balikannya. Ya, buang semua, hentikan kebiasaan buruk. Sekali belum jadi, 2 kali, 3 kali kadang-kadang jatuh lagi nggak apa-apa. Tapi diulang-ulang jadi sebuah kebiasaan positif dan jadi karakter positif. Oleh karena itu, yuk kita mau bangun, kita mau ngomongin diri kita dengan afirmasi positif. Kita katakan, orang ngomongin, Bapak Ibu, ada saya punya teman, bapaknya dari muda sukanya ngutuk. Sampai kalau dia jaga toko sekarang, bapaknya nggak ngutukin dia tapi ngutukin karyawan. Itu hati dia ya sakit dan telinga dia itu udah nggak bisa denger. Kalau bisa dia mau tutup. Karena bapaknya udah umur 80 aja masih ngutuk. Dia bilang, gimana coach? Kamu udah gak bisa membuat bapakmu bertobat. Setiap kali dia ngomong, balikan dan kebasin. Dalam nama Yesus dan balikin. Kalau dia ngomong apa, kamu memang gak berguna. Saya sangat berguna. Harus begitu ya. Yuk kita tutup dengan doa. Ada tugas yang harus kita selesaikan. Kalau hari ini Tuhan bawa kita masuk ke ruang Maha Kudusnya. Karena kerinduannya melihat satu bangsa dilahirkan dalam satu hari. Yesaya 66, kita tahu bahwa satu bangsa itu bisa dilahirkan. Satu bangsa bisa dilawat. Satu bangsa bisa berubah menjadi orang benar hanya dalam satu hari. Ada sesuatu yang pada waktu saya pelajari, ada yang unik. Di Yesaya 66 dikatakan seperti ini. Yesaya 66 ayat yang kedua. Bukankah tanganku membuat semua ini, sehingga semua ini terjadi? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada orang-orang inilah aku memandang, kata Tuhan. Kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya, dan yang gentar kepada firman-Ku. Siapa sih yang gentar kepada firman-Ku? Pada waktu saya pelajari, saya berdoa, Tuhan berkata, nah ada golongan yang Tuhan panggil dan sebut orang-orang yang gentar kepada firman-Nya. Dikatakan siapa orang yang gentar kepada firman-Nya? Orang yang menyembelih lembu jantan namun membunuh manusia juga. Orang yang mengorbankan domba namun mematahkan batang leher anjing. Orang yang mempersembahkan korban sajian namun mempersembahkan darah babi. Orang yang mempersembahkan kemenyan namun memuja berhala juga. Karena itu sama seperti mereka, lebih menyukai jalan mereka sendiri dan jiwa mereka menghendaki dewa kejijikan mereka. Ternyata orang yang dikatakan orang yang gentar akan firman-Nya, orang yang melakukan menangis, memohon pengampunan. Tapi dia tahu, dia sadar, dia terus
dan dia masih membunuh. Di satu sisi dia menaikkan korban penyembahan. Satu sisi yang dia naikkan dan persembahkan itu adalah darah babi. Dan inilah yang Tuhan berkata, sehari itu saya nangis, saya berkata, Tuhan, siapa kami? Kita ini seperti orang-orang yang di Yesaya 66 katakan. Kita ini naikkan, tapi satu sisi kita membunuh. Kita membuat penyembahan yang benar-benar yang luar biasa, yang belum pernah saya temui dimanapun juga. Tapi satu sisi kita juga mempersembahkan darah babi. Tapi Tuhan itu berkata seperti ini. Dengarlah firman Tuhan. Hai kamu yang gentar kepada firman-Nya. Saudara-saudaramu yang membenci kamu. Bayaran kita itu murah. Cuman dibenci. Cuman diomongin. Cuman diawasin. Dan Tuhan itu berkata seperti ini. Saudara-saudaramu yang membenci kamu, yang mengucilkan kamu, oleh karena kamu menghormati namaku, telah berkata, baiklah Tuhan menyatakan kemuliaannya, supaya kami melihat sukacitamu. Tetapi mereka sendirilah yang mendapatkan malu. Saya cuma mau berkata, Tuhan berikan sebuah kesempatan, sebuah anugerah. Dia berkata, nak, aku tahu engkau adalah kaum-kaum yang tidak pernah bisa sempurna. Engkau kaum seberapa hati mungkin persembahkan yang terbaik. Tapi bau busuk seringkali menyelip. Seringkali darah mengotori. Tapi hari ini, seberapa kita bisa menghargai kesempatan itu. Seberapa kita menginginkan. Seberapa kita menginginkan lawatan itu. Hari ini di Yom Kippur, imam besar itu membawa masuk ke dalam ruang Holies of Holies. Ruang Maha Kudus. Dan kitab yang paling kudus dari semuanya, itu adalah Kidung Agung. Kitab yang paling intim. Kitab yang paling kudus dari semuanya, itu adalah Kidung Agung. Dan engkau, saya mau berkata, sulamit-sulamitnya Tuhan. Mahanaim, engkau itu sulamitnya Tuhan. Dari kisah percintaan yang kudus dan yang paling intim, 60% kisah percintaan itu ada di ladang. Mahanaim, engkau dipanggil untuk membawa bangsa ini. Sekalipun ada begitu banyak yang berusaha menghalangi. Ada begitu banyak peronda-peronda yang akan menghajar. Mahanaim, engkaulah sulamit. Arti kata sulamit adalah heroine of love. Saya ini berkata, siapa lo kita? Siapa lo kita? Saya pelajari sulamit ini, tidak pernah disebutkan siapa sebetulnya namanya. Tapi dia cuma dikatakan tentang gadis sulam, gadis Sunem, dari satu kampung yang kecil. Tapi itu membuat raja bisa keluar dari singgasananya, menjumpai dia di ladangnya. 60%, 70% itu kisah percintaan itu dibuat di ladang. Dan Tuhan itu cuma berkata, sulamitku sekali lagi. Ladang tuayan. Kita tidak pernah bisa. Hari ini cukup satu. Biarkan Tuhan bersihkan kita. Biarkan Tuhan dengan hisopnya membersihkan dari noda
dari kekecewaan, supaya hati kita sekali lagi menyala untuk Tuhan. Bukan karena kita, tapi karena Dia yang sangat menginginkan. Karena Tuhan berkata, Sulamit, you are heroine of love. Sekali lagi hari ini, sebelum kita masuk lebih dalam, saya minta ambil waktu, pejamkan matamu. Pejamkan matamu. Ada begitu banyak yang cintamu itu benar-benar pernah menyentuh hati Tuhan yang paling dalam. Dan Tuhan tidak pernah bisa lupakan. Dan Tuhan tidak pernah bisa gantikan dengan yang lain. Oke, kita tahu bahwa sebelum kedatangan Tuhan, sebelum sebuah lawatan terbesar terjadi, maka Tuhan bilang dengan sangat jelas, ada sebuah pemulihan pondok Daud atau kemah Daud. Karena kenapa dari abad ke abad Tuhan ingin memulihkan pondok ini. Kalau kita lihat di dalam Amos, di Kisah Rasul, ada sebuah perkataan firman yang sama tentang pemulihan kemah pondok Daud. Nanti sebelumnya, setelah saya mungkin nyampein sedikit, kita akan sama-sama menyembah. Tapi saudara, masalahnya adalah kemah pondok Daud itu bukan hanya dibangun oleh hanya MOG. Dan saudara dan saya, dikatakan gini saudara, di dalam Amos 9 ayat 11 dikatakan, pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti zaman dahulu kala. Dan tiba-tiba waktu tadi saya nyembah, Tuhan bilang gini dengan jelas. Siapa pecahan dindingnya? Dikatakan gini, saudara dan saya adalah pecahan dinding yang akan dibangun Tuhan untuk membangun kemah pondok Daud. Mungkin saudara yang pernah hidupnya pecah, mungkin setiap kita yang mungkin pernah ngalamin namanya menyerahkan anak kita atau apapun. Hidupmu yang sudah terpecah-pecah, Tuhan bilang gini, orang-orang yang seperti ini dikatakan akan mengisi dinding-dinding yang sudah pecah. Dan saudara tahu bahwa bagaimanapun kalau kita ngomongin kemah Daud atau pondok Daud, maka apa yang kita bisa bahasakan? Kualitas apa sih yang Daud bangun saudara? Apa yang dia bangun? Dia adalah orang yang mungkin tertolak, orang yang dianggap, saudara tahu mungkin orang yang mungkin tidak tahu, orang yang membunuh. Tapi Tuhan bilang gini, dia mengerti artinya bertobat. Dan seringkali kita mungkin beranggap bahwa pondok Daud, saya tahu pondok Daud akan ada penyembahan yang mungkin 24 jam dinaikkan, King's Altar yang akan dinaikkan. Tapi pada intinya adalah pondok Daud adalah orang-orang yang mengerti artinya bertobat. Orang-orang yang menaikkan mazmur di hadapan Tuhan. Dan dikatakan gini, bahwa ada orang-orang yang mungkin sudah terpecah-pecah hidupnya. Tuhan bilang dia akan ambil dan mengisi setiap kemah pondok Daud. Dan memulihkan pondok Daud. Kemah Daud diisi dengan orang-orang yang tahu diri. Mereka yang butuh Tuhan. Mungkin orang-orang yang mungkin pelacur seperti saya. Orang-orang yang mungkin sudah terpecah, orang-orang yang ngerti artinya, orang-orang yang memberontak. Ya seperti saya saudara, saya sering memberontak. Dan saya percaya kemah Daud bukan berbicara mengenai sebuah hal yang nyanyian. Tapi inti daripada kemah Daud adalah orang-orang yang mengerti artinya bertobat. Dan tiba-tiba orang-orang yang ngerti artinya terpecah. Dan dia menaikkan mazmur di hadapan Tuhan. Dan dikatakan gini, gambaran kemah Daud itu seperti waktu para tua-tua melemparkan mahkotanya. Artinya apa? Waktu para tua-tua dia tahu diri bahwa bahkan dia tidak pernah layak menerima mahkota itu. Dan Tuhan mau bilang, kemah pondok Daud Tuhan mau pulihkan buat setiap kita. Tapi masalahnya seberapa kita tahu diri. Kenapa sebelum dia datang, dia ingin memulihkan sebuah kemah pondok Daud di mana Tuhan berdiam. Mahanaim akan menjadi rumah keintiman Tuhan. Mahanaim akan menjadi rumah kediaman Tuhan.
kita akan menjadi satu suara dengan Tuhan. Sebelum dia datang, dia harus melihat sebuah pondok dan kemah Daud dipulihkan. Salah satu lawatan terbesar terjadi waktu dia melihat ada sebuah kemah, ada sebuah pondok Daud yang dipulihkan. Dan sekali lagi Tuhan dengan jelas bilang gini, siapa pecahan itu? Saudara dan saya. Orang-orang yang ngerti artinya terpecah, orang-orang yang ngerti artinya dibuang, orang-orang yang ngerti artinya pelacur, orang-orang yang ngerti tapi tiba-tiba dari hatimu menaikkan sebuah mazmur. Dan itu yang membuat Tuhan tidak tahan. Dan tiba-tiba Tuhan akan datang menyambar setiap penyembahan kita. Dan dikatakan apa? Dan itulah yang Tuhan nikmati, sebuah penyembahan yang dinaikkan. Dan itu yang membuat Tuhan tidak tahan untuk menjemput setiap kita. Amin. Dan hari ini saya cuma ngomong sebentar, saudara, kita akan menyembah Tuhan. Pondok Daud didirikan dengan orang-orang yang tahu diri. Orang-orang yang ngerti artinya terpecah, orang-orang yang tahu artinya bertobat. Dan saya percaya Mahanaim akan menjadi rumah keintiman Tuhan. Mahanaim akan menjadi rumah keagungan Tuhan. Tempat dia berdiam. Dan waktu dia mencium setiap penyembah saudara. Dan dia udah gak tahan untuk menjemput setiap kita. Makanya sebelum Tuhan datang, sebelum dia datang, dia melihat ada sebuah pondok atau kemah yang dipulihkan. Yaitu melalui saudara dan saya. Sebuah pecahan demi pecahan. Sebuah kerusakan demi kerusakan. Sebuah tahu diri. Dan kita menaikkan di hadapan Tuhan. Dan itulah yang dinamakan pondok Daud. Kenapa Tuhan gak memulihkan tabernakel Musa? Atau kenapa Tuhan gak mencari bait suci Salomo? Tapi kenapa Tuhan mencari kemah Daud? Karena kenapa? Ada orang-orang yang tahu artinya pecah. Dan pecah waktu saudara menaikkan itu. Artinya apa? Ada orang-orang yang berseru kepada Tuhan untuk bangsa ini diselamatkan. Ada orang-orang yang cukup tahu diri. Ada orang-orang yang mengerti seberapa dia rusak. Tapi tahu Tuhan, lihat sebuah penyembahan yang dinaikkan dari setiap kita. Amin saudara. Kita akan menyembah Tuhan sama-sama. Mari siapkan hati saudara. Dan saya percaya, mari saudara, kita adalah orang-orang yang mungkin pecah. Tapi Tuhan bilang gini, pecahan demi pecahan akan aku isi untuk memulihkan sebuah kemah pondok Daud. Terima kasih. Hari ini, bisakah kita berkata, Tuhan, kami orang-orang yang merendahkan diri. Tidak ada satupun dari kami yang layak. Tapi anak juga artinya, saudara, tunduk pada otoritas. Saudara, hari itu Hagar memilih lari pada waktu dia ditindas. Dan seandainya hari itu Hagar, saudara, punya pengertian. Seandainya Hagar seperti Tamar yang rela, saudara, jadi pelacur, mungkin resiko dibunuh hanya untuk dapat anak perjanjian. Seandainya Hagar berkata, seumur hidupku aku mencuci kaki Sarah, boleh melayani Abraham asal aku bisa terhitung dalam anak perjanjian. Dia akan melahirkan Ismail yang berbeda. Dia akan melahirkan Ismail yang punya dan pengerti arti pengabdian. Dan tidak akan Ismail harus diusir. Saudara, di dalam hidup kita, seringkali kita berontak dan kita berkata, saya tidak mau mengabdi. Tapi pada waktu saudara tidak mau mengabdi, tanpa sadar engkau masuk dalam perbudakan kemarahan, perbudakan dosa, perbudakan ego, perbudakan saudara sakit hati. Tidak ada, saudara, manusia bisa free sendiri. Hari ini pilih dirimu untuk diinjak oleh
tangan Tuhan dan kaki Tuhan yang kuat. Sampai setiap kedagingan kita hancur. Kadang-kadang tangan Tuhan harus lewat pemimpin. Kadang-kadang tangan Tuhan harus lewat saudara. Orang-orang yang kita tidak suka. Tapi pada waktu kita berani berkata, Tuhan, adapun tertindas adalah baik. Aku memilih Tuhan seperti Uria. Aku memilih Tuhan untuk menundukkan diri. Bahkan kalau aku harus membayar dengan darahku, itu sebuah kehormatan. Saudara, itulah Yom Kippur. Beranikah saudara menundukkan diri di tangan Tuhan? Dan saya mau berkata, itu bukan hal yang menyakitkan. Itu hal yang sangat mengagumkan. Saya tidak tahu bagaimana harus menerangkan ke saudara. Tapi ingat ini. Seberapa engkau bisa menundukkan diri. Dan seberapa engkau bisa melepaskan hak. Seberapa Tuhan bisa angkat engkau sangat tinggi. Dan memberikan seluruh dunia. Dengarkan saya sekali lagi. Seberapa engkau bisa merendahkan diri. Seberapa engkau bisa membiarkan dirimu ditindas, diinjak oleh kaki dan tangan Tuhan. Seberapa dia akan angkat engkau sangat tinggi. Seberapa engkau bisa melepaskan hak. Sampai yang di dalam ini tidak ada satupun penuntutan. Kalau di dalam ini nggak ada nuntut sama sekali, maka Tuhan akan memberikan seluruh dunia. Seluruh dunia. Seluruh power, seluruh karunia. Seluruh yang supranatural. Surga dan dunia is yours. Tapi harganya adalah anak. Bisakah saudara mengerti ini? Dan kalau orang yang ada di dalam anak, maka saudara berarti di bawah tudung. Saudara tidak ada dan tidak bisa saudara berkata, saya nggak bisa anak, sorry. Saya punya pendapat, saya punya warna sendiri, saya punya pendapat sendiri. Sorry, saya tidak setuju. Dan saudara berkata, tapi saya tetap di bawah tudung. Nggak bisa, saudara. Ada sebuah jalan. Dan itu saudara yang menentukan. Saudara, ada 4 macam tudung. Saudara yang ada di dalam bait suci. Saudara, dan ini ajaib sekali. Saya berharap hari-hari ini saudara menangkap sungguh-sungguh keajaiban ini. Saudara, tudung yang pertama adalah lenan halus dengan 4 warna. Saudara, pertama biru, yang kedua ungu, yang ketiga merah, dan yang 4 adalah putih dengan bordir kerubim. Saudara, dan ini tudung itu artinya berkat, anugerah, apapun lah saudara ya. Saya mau percepat. Yang pertama saudara, Tuhan bilang begini, tudung biru. Selama engkau di dalam tudung, dia akan rekayasa. Sampai kasih setianya tidak pernah keluar dari hidupmu. Saudara, dan setelah itu tudung kedua itu ungu. Alkitab berkata itu warna raja-raja. Saudara, kemudian tudung yang selanjutnya adalah merah. Ini baru satu, baru kain lenan. Ini belum tudung yang lain. Saudara, dan merah ini bicara cintaku akan selalu membara. Geloraku tidak pernah lepas dari engkau. Dan karena itulah Tuhan seringkali mendidik. Saudara, dan yang terakhir, ini masih lenan.
putih dengan bordir kerubim. Supranatural, keajaiban. Kita tidak pernah berjalan dengan biasa. Kalau orang-orang bilang begini, Bu, kalau bikin program yang masuk akal, berarti saudara tidak ada di bawah tudung kerubim. Karena kita akan selalu lakukan yang supranatural. Saudara, mari kita lihat selanjutnya. Saudara, ada tudung apa lagi? Saudara, ada tudung bulu kambing. Saudara, ini Tuhan mau berkata, nak, bulumu itu loh, yang suka masih kekambingan itu loh, cukur semuanya. Yang masih suka lari-lari. Jadi ingat, kalau mau ada di bawah tudung, saudara harus dikuliti kedagingannya, kekambingannya. Loh, kalau itu kulit kambing, berarti kambingnya dikuliti enggak kulitnya? Dikuliti. Saudara mau dikuliti? Siap kekambingannya dikuliti? Saya berdoa, jangan bilang siap, tapi begitu mulai kekambingannya dikuliti dikit, saudara marah. Saudara, yang ketiga adalah domba jantan. Kulit domba jantan yang dicat warna merah. Saudara bisa lihat itu yang merah nyala, saudara. Itu bulu domba ini, itu salah satu yang kita belum punya tuh. Saudara, jadi bulu domba ini disiram dengan warna merah, itu kita belum punya, saudara. Dan itu adalah tudung, saudara. Itu yang merah menyala tuh, saudara. Saudara, dan itu tanda Tuhan bilang begini. Nah, ini keren, saudara. Dan saya berharap saudara jangan jadi terus seenaknya ya. Dosamu dari waktu ke waktu, bahkan yang di depan, bahkan yang di dalam hati, aku enggak lihat. Karena aku cuma lihat ada anak domba yang sudah disembelih. Kenapa? Kalau saudara mengerti ini, bukan buat kita sembarangan. Sekacau apapun saya, hari itu mungkin di dalam hati saya sedang marah. Mungkin di dalam hati saya sedang beku, sedang letih. Saya dengan penuh keberanian akan menghadap mercy seat. Saya akan teriak dan teriak berkata, Tuhan, jangan pernah lepaskan. Karena saya tahu artinya tudung bulu domba merah. Dan yang terakhir adalah kulit lumba-lumba. Saudara, kulit lumba-lumba, saudara, itu bicara keselamatan. Kalau saudara tahu, ikan lumba-lumba itu selalu menyelamatkan perahu nelayan yang terhilang. Itu juga selalu menjadi, saudara, bahkan kalau saudara pernah lihat beberapa dokumenter, itu keren banget, saudara. Ada perahu nelayan, saudara, yang benar-benar sudah ada ke bawah arus. Itu saudara, mereka dorong, mereka rela tarik. Nelayannya kasih, saudara, yang namanya talinya, dia tarik sampai balik ke pantai. Saudara, Tuhan mau bilang begini, lumba-lumba gak pernah tersesat. Lumba-lumba tahu mana pantai, mana kedalaman. Saudara, ada salah satu yang namanya, saudara, terapi untuk anak-anak autis. Dan itu mereka terapinya juga dengan apa? Lumba-lumba. Saudara, saya mau berkata, seberapapun kita ini autis, saya rasa ada banyak orang autis di sini, betul? Ada yang sedikit tahu diri kalau saudara sering autis, Tuhan ngomong apa, kita ngomong apa, mikirnya. Saudara, Tuhan ngomong berkat, dan berkat yang sejati adalah menyatu dengan Tuhan. Pikiran kita motor, duit, perempuan, autis ini. Saudara, seberapapun Tuhan bilang, nak, aku sediakan yang ilahi. Saudara nangis, bilang, pokoknya rumah baru, pokoknya baju baru. Autis itu. Saya berkata, Tuhan, aku ini cacat yang gak pernah mengerti indahnya, value-nya semua yang kau beri. Tapi Tuhan bilang, aku sudah sediakan lumba-lumba, kulit lumba-lumba.
untuk menyembuhkan, menutup, menyelamatkan. Dan itu juga perjanjian lawatan. Selama kita dalam tudung, ada perjanjian lawatan. Amin. Saudara, sebenarnya ada yang keren juga di dalam saudara Yom Kippur, yaitu adanya 4 jenis korban. Tapi saya tidak akan bahas karena sudah jam segini kita mau tutup. Saudara ya, saudara yang pertama, saudara cuma cepat saja. Itu adalah lembu, tanda kesulungan, kegagahan. Dan saudara, pada saat kita berani mengembalikan, maka Tuhan mengangkat kita dari kegagahan manusia, kesulungan manusia, masuk ke dalam keilahian dan kesupranaturalan. Saudara, yang kedua adalah kambing. Saudara, yang kambing ini juga keren pilihannya. Saudara cuma dipilih 2. Saudara pilih dipotong atau saudara pilih diusir ke padang gurun. Saudara, dan yang dipilih diusir ke padang gurun kelihatannya hidup loh. Tapi ayatnya jelas berkata, diserahkan kepada siapa? Azazel. Dan satu lagi, korban sebagai jemaat. Saudara, rupanya dalam hidup kita semua kita pemimpin. Tapi kita juga semua harus bisa menjadi yang dipimpin. Ada satu statement yang tadi saya baca, saudara, pagi-pagi waktu saya siapkan. Tidak ada yang bisa menghancurkan besi kecuali karatnya sendiri. Demikian juga tidak ada yang dapat menghancurkan seseorang kecuali pola pikirnya sendiri. Sekarang tergantung pola pikir saudara. Saudara mau percaya lawatan sedang terjadi, atau saudara mau seperti perwira itu yang berkata tidak percaya dan saudara mati berinjak-injak karena lawatan itu. Saya mau cerita sama saudara tentang air terjun, saudara. Boleh tolong ditayangkan PPT-nya. Masuki air terjun dengan broken spirit, saudara. Di dalam Mazmur 51 ayat 16 sampai 17, menurut versi NLT dikatakan, you do not desire a sacrifice or I would offer one. You do not want a burnt offering. The sacrifice you desire is a broken spirit. You will not reject a broken and repentant heart, oh God. Artinya seperti ini, saudara. Engkau tidak menginginkan pengorbanan sekalipun saya menawarkannya. Engkau tidak menginginkan korban bakaran. Pengorbanan yang engkau inginkan adalah semangat yang patah atau broken spirit. Engkau tidak akan menolak hati yang patah dan bertobat, ya Tuhan. Saudara, saya mau berkata buat saudara, Tuhan sedang mencurahkan geloranya begitu luar biasa. Saya hari-hari ini melihat percepatan yang dari Tuhan itu begitu dahsyat, saudara. Sampai saya berkata, Tuhan, ini kita gak bakalan bisa kuat, gak bakalan bisa ikuti langkahmu. Mendadak Tuhan berkata, memang tidak pernah bisa kuat. Pada saat saudara itu di pusat hati Tuhan, saudara akan melihat saudara mendadak sampai suatu tempat seperti tadi Kasti berkata. Mendadak saudara bisa menobatkan begitu banyak orang. Di sini dikatakan broken spirit. Apa artinya broken spirit? Broken spirit bicara tentang jiwa yang hancur, saudara. Apa jiwa yang hancur? Waktu kita tidak bisa dengar suara Tuhan. Waktu kita tidak bisa menangis di hadirat Tuhan. Dan iman kita sedang mati dan pengharapan kita sedang hilang. Next. Air terjun bicara tentang masuk pada brokenness. Kesempatan di mana setiap luka, kesedihan, keeloran, ketidakadilan dan sebagainya dibiarkan Tuhan. Beranikan diri kita untuk masuk terjunnya Tuhan. Karena itu kesempatan untuk mengubah setiap kita menjadi sebuah penyembahan. Korban sembelian tidak lebih baik. Yang lebih baik jiwa yang hancur, itu yang harum di hadapannya, saudara. Tapi saya mau berkata buat saudara. Next, pada saat kita masuk air terjun Tuhan,
dengan broken spirit, disertai timing pada saat gelora cinta Tuhan sedang ingin menyambar kita, maka Tuhan mulai masuk dan mencurahkan semua gelora hatinya, mentahirkan setiap kita, menyembuhkan diri dari setiap luka masa lalu yang kemarin Coach Iren ngomong tentang inner child, saudara. Dan saya mau berkata buat saudara, pada saat Tuhan bukakan itu sama saya cuma bilang sama Tuhan, memang tidak ada yang bisa Tuhan, kecuali Engkau bongkar semuanya dan Engkau melayakkan kami masuk dalam gelora. Pada saat Tuhan menyembuhkan, saudara akan diberi kekuatan baru untuk menghadapi setiap raksasa, saudara. Dan saudara menjadi tajam dan tepat bersama dengan Tuhan, saudara. Amin, saudara. Next. Saat memasuki air terjun, saudara tahu akan terasa sangat sakit tuh. Lewat setiap jatuhan air. Tapi biar setiap yang sakit itu bukan alasan kita untuk mundur, tapi terus maju dan melihat lebih dalam, saudara. Kedalaman bicara suatu perubahan bentuk dalam diri setiap kita. Ini statementnya, saudara ya. Semakin aneh menurut dunia, tapi ilahi di hadapan Tuhan, saudara. Di saat yang sama Tuhan mencurahkan cinta yang berhasrat. Hasratnya dari Tuhan, saudara. Kita menjadi bergelora menangkap jeritannya untuk jiwa-jiwa dan menggendong bangsa. Saudara, mana ada sih orang ya setiap hari, setiap doa pasti doanya buat 34 provinsi ya, enggak buat seluruh bangsa-bangsa. Kita yang bangsa-bangsa di mana lagi kejadian, kita yang repot, saudara. Tapi saya mau berkata, itulah arti penjaga bangsa. Itulah arti gelora cinta Tuhan bersaut-sautan dengan gelora cinta. Kita akan dimampukan mencapai destiny. Semakin hari semakin merasa dicintai, di-upgrade. Siapa yang mau di-upgrade oleh Tuhan? Tapi saya mau berkata buat saudara, saudara mau? Pada saat saudara nyembah, saudara waktu pertama saya bertobat, saudara nggak punya kerjaan. Saya sama istri saya setiap hari berdua bahasa roh, baca Alkitab itu 8 jam nggak berasa, saudara. Tidak berasa. Dan saya percaya Yesaya 40:31 berkata apa? Kita akan berlari tidak menjadi lelah. Kita berjalan tidak menjadi lesu. Itu kekuatan dari Tuhan. Saudara nyembah 8 jam, saudara nyembah 12 jam, saudara nyembah berapa jam pun, mendadak ada kekuatan baru, kekuatan baru, kekuatan baru. Amin, saudara. Amin. Next. Ini statement, saudara. Tanah jika tidak digemburkan untuk menanam gandum. Gandum jika tidak dihancurkan tidak menjadi roti, saudara. Dan roti harus dihancurkan untuk menjadi bagian dari perjamuan, saudara. Dan ketika seseorang bertobat dan mengambil bagian dari perjamuan itu dengan hati yang hancur and a contrite spirit. Bicara contrite spirit itu bicara gini loh, saudara. Penyesalan yang membuat dia berkata, aku tidak mampu buat apa-apa Tuhan. Aku akan jalan dengan Engkau, seret aku, paksa aku. Dan di situ saudara akan menjadi apa? Saudara akan kepenuhan dengan rohnya, saudara. Saya cuma mau berkata buat saudara, hari-hari ini terus uber yang ilahi. Hari-hari ini, biar bagaimana Sukot itu bukan hari ini aja, saudara. Dia berlaku sampai seminggu, saudara. 10 hari ya? 7 hari, ya seminggu. Saudara ambil semuanya. Saya mau berkata buat saudara, kalau saudara percaya. Saya dikasih CCTV, saudara, di mana? Di tempat yang baru. Ternyata karena sudah lama, saudara ya, udah rusak semua, saudara. Saya panggil teman saya, tolong perbaiki dong, saya bilang gitu. Teman saya datang, step ini mah harus saya perbaiki, step. Udah rusak semua. Oh ya udah, nggak usah lah. Ngapain saya buang-buang duit? Gak usah step, gue beresin step. Dan CCTV itu jadi, saudara. Tuhan sedang memberikan semuanya buat kita semua. Saya mau buat saudara, kejar geloranya, kejar air terjunnya, saudara. Kalau saya mau cerita gak selesai, saudara. Saya sedang amazed dengan Tuhan begitu dahsyat, saudara.
Serius, saudara. Bagian kita menerima semua janjinya. Cuman satu, aku percaya, aku percaya, aku percaya. Saudara, ada yang sangat luar biasa. Mulai dari Rosh Hashanah, saudara, Yom Kippur sampai Sukkot. Salah satunya yang ajaib dari Sukkot adalah bagaimana menjadikan semuanya menjadi nyata. Bagaimana mengelola, bagaimana menginvasi, bagaimana mengembangkan. Saudara, karena itu salah satunya ritual yang mereka harus buat di Sukkot adalah mereka jalan kaki, pawai, teriak-teriak, arak-arakan, saudara. Tanda mereka menguasai seluruh negeri, saudara. Mereka juga akan ada di pintu-pintu gerbang dan mereka nyanyi pesta makan di pintu gerbang. Saudara, tanda bahwa mereka, saudara, menjadi raja-raja yang menetapkan segala sesuatu. Saudara, tadi malam pada waktu saya menyiapkan, saudara, Tuhan itu ngomong dengan jelas sama saya. Hari Sabtu, bukan hari kemarin. Kemarin saya pelayanan di Gebik, saudara ya, di Bandung. Saudara, Tuhan bilang begini, nonton Schumacher. Dan Tuhan bilang itulah cara, salah satunya untuk menetapkan, untuk merealisasikan, untuk eksekusi, dan untuk saudara menuntaskan. Saudara, jadi tadi kita di roh, saudara di jiwa, sekarang di tubuhnya. Ya, sekarang di tubuhnya, saudara ya. Tadi kita sudah deklarasi, saudara, pada waktu kita dipulihkan kemarin Yom Kippur, itu salah satunya di jiwa. Ya, di jiwa. Deklarasi itu di roh, sekarang di daging, di tubuh. Ya, kita lihat dulu filmnya. Saya akan coba cerita, saudara, dari awal. Nggak pakai firman kali ini, kurang rohani kelihatannya. Tapi karena kita bicara tentang di tubuh. Yuk kita lihat filmnya. It all started with 4 years. My father was always interested in working around like motor bicycles or little things, and he put it on this Kiko card. And from the beginning on, I just enjoyed it very much. Wir sind immer mit den billigsten Mitteln gefahren, die möglich waren. Und wenn andere Reifen weggeschmissen haben, dann habe ich sie mir wieder aus der Mülltonne rausgeholt und habe sie bei mir draufgetan und habe damit Rennen gewonnen. Aber ich war sehr froh darüber, dass ich nie mit dem besten Material die Rennen gewonnen habe, sondern immer mit dem schlechtesten Material. Und das war irgendwo für mich ein Ansporn, ein zusätzlicher Ansporn, dass ich wirklich habe kämpfen müssen. És mindig is úgy érzett, mint egy világbajnok. Már gyerekkorában tudta, hogy mit akar. Jól emlékszem abból az idényből egy verseny előtti péntek estére, amikor már mindenhonnan elment az összes. A Ferrari garázsában még dolgoztak egy autón. Michaelén. 3 szerelő volt ott, és ő halkan mondott nekik valamit. Michael szorgalma teljesen lenyűgözött. Mindig késő estig maradt a garázsban a szerelőkkel. Nem ment el, higott volt velük. Támogatta őket. Éreztette velük, hogy milyen sokat jelent neki, hogy dolgoznak az autóján. És ez átformálta a csapatot. Elvonultunk egy kis időre a hüttébe. Sokat játszottunk, próbáltunk megnyugodni és kikapcsolódni. Csodálatos heteket töltöttünk ott a barátainkkal. Időnként több mint 30-an voltunk, és nagyon jól éreztük magunkat. Mindennek tökéletesnek kellett lennie az autójában.
Nagy hangsúlyt fektetett a legapróbb részletekre is, és ugyanezt várta el tőlünk. Hasonló alapossága. Mindenkire mosolygott, és nem esett nehezére azt mondani, hogy köszönöm vagy kérem. Még a legfeszültebb pillanatokban nagyon fontos volt neki az autója. Mihály ismert mindenkit. Tudta a nevüket, sőt, talán még a feleségük nevét is. Sokszor focizott velük, hihetetlenül motiváló volt. Ők pedig minden tőlük telhetőt megtettek Mihály elért. És azért, hogy eredményes lehessen. Ha valaki képes arra, hogy fellelkesítse a csapatát, akkor az emberek szívesen dolgoznak érte. Szerintem ez a polya a legfinomabb. Tényleg nagyon szerette. Tehát még a szakács és a csapat fontos tagja volt, közéjük tartozott. Egy nagy családot alkottak, és ez biztonságérzetet adott mindenkinek. I think my mechanics, my engineers, they know what to think about me, and they trust 100% myself. I trust 100% them. Saudara, Schumacher ini, saudara bukan orang kaya dan bukan seseorang yang lahir dari keluarga pembalap. Saudara, papanya itu montir. Saudara dan papanya itu cuma, saudara, bekerja sebagai montir sepeda motor, saudara ya, dan hal-hal yang biasa. Dan kemudian saudara, dari umur 4 tahun, dia memutuskan untuk menjadi pembalap. Pada waktu pertama kali papanya bikinin dia go-kart dari semua barang bekas. Saudara, dia dinaikin di situ. Saudara, dia bilang sama papanya, saya mau jadi pembalap. Satu yang pertama, saudara, tahukah saudara destinimu? Dan tahukah saudara, ada sebuah decision, komitmen, bahkan sumpah. Walaupun kita tidak boleh bersumpah dan tidak bisa bersumpah. Karena manusia tidak bisa memastikan. Tapi kayak di dalam ini sebuah ketetapan yang berkata, aku mau jadi pembawa lawatan. Aku mau menyelesaikan tugas Tuhan. Apapun, berapapun harganya. Mungkin saudara bisa berkata, aku mau jadi mempelai yang selalu menggetarkan hati Tuhan. Saudara mungkin berkata, saya mau jadi raja yang menaklukkan kota demi kota, tapi punya hati Daud. Bisakah saudara punya ketetapan itu? Karena itu yang akan membawa saudara sampai. Saudara, biar bagaimanapun saya punya ketetapan. Dari sejak saya umur 3 tahun. Saya mengambil ketetapan saya adalah memilih Tuhan. Dan melakukan apapun. Dan buat saya adalah kehormatan. Untuk melakukan apa yang orang lain tidak bisa lakukan. Apa yang orang lain tidak mau lakukan. Apa yang paling susah, apa yang paling berat, apa yang tidak dimengerti oleh orang lain, Ismail. Dan itu ketetapan saya sudah ambil dari umur 3 tahun. Waktu umur 3 tahun saya masuk di kelas yang orang-orang Papua umurnya 10 tahun, 12 tahun, saya 3 tahun. Saudara, itu ketetapan di dalam berkata begini, apa yang mereka bisa, saya bisa. Mereka bisa nulis, saya bisa nulis. Mereka bisa baca, saya bisa baca. Saudara, itu ketetapan. Dan bawa itu di hadapan Tuhan sebagai sebuah covenant, perjanjian. Bukan karena kekuatan kita, never. Tapi karena kekuatan Tuhan. Tapi Tuhan butuh orang yang bulat, nekat, dan punya tekad
untuk menyelesaikan semua jarahan, semua destiny, semua rencana Tuhan. Saudara, hal yang kedua, saudara sejak itu dia mulai mempelajari semuanya. Saudara, Schumacher ini bukan cuma pembalap. Dia tahu cara merakit mobil, bikin mobil. Dia tahu sampai yang paling kecil sekrup, oil, gas. Saudara, dia tahu reaksi setiap mobil. Dia tahu reaksi, jadi gini, kalau dia mencet gas sekian, hasilnya apa? Kalau dia mencet kopling, hasilnya apa? Dia sangat tahu. Saudara, banyak orang Kristen, saudara tidak pernah mempelajari destiny apa. Tidak pernah mempelajari urapan itu apa. Tidak pernah mempelajari covenant itu apa. Tidak pernah mempelajari panggilan raja tentara itu apa. Bahkan tidak pernah mempelajari setiap tokoh. Saudara gak usah banyak-banyak lah saudara ya. Ini semua di sini. Pernah gak saudara ini spesial datang dan duduk begini. Tali kermisi. Apa sih maksudnya dengan tali kermisi? Terhisap selamanya. Apa itu maksudnya? Saudara, kalau saudara tanya satu demi satu kata di sini. Saya aware, saya ngerti, dan saya tahu efeknya. Apakah saudara ngerti efeknya? Tidak merayakan Yom Kippur dan saudara Rosasana. Atau orang ngomong begini, lu Israelian, hehe iya, nah, itu bodoh banget. Kita nggak sedang Israelan. Kita lakukan dengan pengertian. Kita bawa penetapan, perjanjian, covenant setiap ibadah. Saudara, dan kalau saudara tadi lihat Schumacher 4 tahun, dia ngutak-ngutik. Saudara umur 7 tahun, bayangin ya umur 7 tahun. Dia sudah ambil bahan dari ban bekas, dari sampah, ngerakit gokar. 7 tahun. Saudara, dan dia bilang sama papanya, aku mau ikut pertandingan di seluruh negeri. Gokar. Dan dia buat gokarnya sendiri. Dia gak mau minta uang dari papanya. Dan dia gak mau saudara. Dia gak mau saudara ya beli. Saudara, dia pakai semua bahan apa? Bekas. Semua barang bekas. Ada banyak orang saudara, dia maunya fasilitas. Maunya yang gampang. Dia maunya beli, mau jadi. Saudara, semuanya maunya yang sudah tersedia. Saudara, Schumacher ini lucu saudara. Dia dikasih papanya mobil bagus, dia bilang enggak. Kalau saya menang, dia bilang begitu. Ini dari umur 7 tahun. Dia bilang begini, kalau saya menang karena mobil saya yang bagus, maka berarti saya bukan orang hebat. Semua orang bisa lakukan itu. Saya harus menang dengan mobil yang paling jelek. Baru itu the best on me akan keluar. Saudara, ada ayat, ada firman di The Message berkata begini. Kalau engkau tahu kebenaran dan engkau membiarkan ditekan, maka the best on you akan keluar. Tapi kalau engkau tidak tahu kebenaran, pada waktu ditekan, maka the worst, yang jelek akan keluar. Sekali lagi ya. Saudara, ayatnya di The Message. Ya, Miss Cherry kalau cepat keluarin, bisa masukin yang the best on you.
Saudara, itu ayatnya dengan jelas bilang, saudara, kalau engkau tahu kebenaran, maka waktu ditekan, the best on you, keluar. Tapi pada waktu engkau tidak tahu kebenaran, waktu ditekan yang keluar apa saudara? The worst, yang paling jelek akan keluar. Jadi tekanan itu harus. Karena itu mengeluarkan aslinya kamu. Saudara mungkin pada waktu ditekan masih keluar yang jelek, yang apa-apa, bersihin. Sampai pada waktu nanti ditekan, the best on you akan keluar. Kalau saudara ambil keputusan ini dan ketetapan ini, maka saudara akan terus dan terus mempush dirimu. Nah, ini Schumacher ini gawat, saudara. Gawatnya menurut saya ini benar-benar orang berani banget, saudara, berani banget. Ya, saya ceritanya dia juara, sudah nih juara sampai formula. Karena saudara ya, orang semua lihat keahliannya. Jadi pakai gokar paling jelek juara. Saudara pakai mobil bekas juara. Akhirnya dia diangkat, dibayar sama McLaren. Saudara ya, pelan-pelan. McLaren itu mobil terbaik soal balap. Saudara, dan dia juara. Saudara, dia tuh juara 95 kali Grand Prix. Saudara, dan dia berturut-turut jadi juara 7 kali. 7 tahun. Saudara, nah, saudara, dia diambil jadi saudara drivernya saudara McLaren. Itu mobil balap terbaik di seluruh dunia. Dalam 3 tahun berturut-turut juara. Terus dia bilang begini, ini bukan saya. Saudara, dia bilang gini, ini bukan saya. Orang tanya, wah bukan kamu. Mobilnya terbaik di seluruh dunia. Siapapun yang naik, sedikit pintar, bisa juara. Terus kemudian dia membuka penawaran di depan umum. Siapapun mobil yang gak pernah menang, yang mau bayar saya, kita akan kerjakan sama-sama. Kita akan bangun tim dari awal. Kita akan ngurusin sampai yang paling detail. Dan saya akan bawa engkau sampai ke Grand Prix dan sampai juara dunia. Saudara, Ferrari nggak A nggak B langsung nyaut, saudara. Saudara, itu begitu dia ngomong, saudara di publik, saudara Ferrari langsung datang. Ferrari nggak pernah menang. Saudara, dan singkat cerita sampai akhir ya, diolah sedemikian rupa. Saudara, Schumacher ini sampai duduk seperti tadi saudara bilang. Nggak ada satupun pembalap yang ikut bongkar mesin kecuali dia. Nggak ada satupun pembalap yang ngetes mobil saudara satu-satu. Gasnya saudara ya, terus kemudian koplingnya, kecuali dia. Saudara, dan itu sudah dikerjain 1 tahun, 2 tahun. Ferrari sampai hari ini kalah kecepatannya itu 30 km per jam dengan McLaren. Saudara bisa ngerti? Jadi kalau McLaren, ya saya lupa persisnya, tapi kurang lebih begini. McLaren itu katanya bisa mencapai 380 km per jam. Ferrari itu cuma bisa mencapai 340 km per jam. Udah gak bisa lagi, dipencet udah gak bisa lagi, udah mentok segitu. Diperbaiki udah gak bisa lagi, saudara. Nah saudara, dan orang bilang begini, semua orang bilang gini, Schumacher tuh goblok ya. Gak mungkin lah dia juara dengan beda, saudara, 40 km per jam. Saudara, dia bilang apa? Itu akan mengeluarkan the best on me. Saudara lihat ini ya. Kepadamu yang siap menerima kebenaran atau yang tahu kebenaran. Saudara, Tuhan bilang begini, biarkan mereka mengeluarkan yang terbaik daripadamu, bukan yang terburuk. Saudara, musuh itu bisa kemalasan, bisa kepahitan,
kesulitan, bisa saudara ya tekanan, bisa saudara kemustahilan. Ini ayatnya dari Tuhan sendiri. Kalau kamu tahu kebenaran, biarkan mereka. Let them bring out the best in you, not the worst. Sekali lagi, saudara. Dan semua orang bilang dia tuh konyol banget. Nggak mungkin Ferrari nggak menang. Nggak mungkin Ferrari menang. 2 tahun dia kerjakan itu. Tahun ketiga dia bilang, nggak apa-apa, ini udah the best. Kalah 30 sampai 40 km itu sudah the best. Waktunya kita masuk. Saudara, dan dia menang. Dia bawa Ferrari 2 tahun berturut-turut juara dunia. Tapi ini orang memang geblek. Secara manusia tuh aneh banget. Sudah Ferrari udah juara, dia bilang begini, sekarang siapa lagi mobil yang gak pernah juara? Kemudian siapa yang majuin? Mercedes. Mercedes gak pernah juara, saudara. Karena itu mobil luxury. Saudara, dan dia kerjakan lagi sampai Mercedes juara. Sampai Mercedes juara. Saudara, the best on you. Terus di situ sempat ditanya. Tapi saya juga sampai belajar sama Steve, supir saya. Saya bilang kalau sudah pasti 30 km per jam kalah, bagaimana? Karena di filmnya cuma dibilang begini, hanya Schumacher yang bisa buat itu. Dengan mobil yang pasti kalah 30 km per jam dan dia tetap juara. Jadi saya nanya sama Steve, karena saya nggak diterangin di filmnya. Saya bilang gini, Steve, bagaimana bisa menang? Dan dia bilang, Bu, saya ini pengikut dan penonton semua Schumacher. Terus saya bilang, gimana caranya? Dia bilang, cuma satu-satunya Schumacher yang gak pernah ngerem di tikungan. Karena dia sangat tahu dan menyatu dengan mobilnya. Dia tahu persis reaksi mobilnya. Orang lain, semua pembalap akan ngerem di tikungan. Cuma dia yang gak pernah ngerem. Dan itulah waktunya. Mau kalah 30, dia akan sikat habis. Saudara, di film itu ada sebuah adegan di mana ada seorang teman pembalap namanya Heineken. Saudara datang ke Schumacher dan ngomong begini, yang kamu buat itu gila. Di tikungan kamu seperti itu. Dia bilang itu membunuh kamu. Dan itu bisa membunuh banyak orang. Saudara, Schumacher cuma noleh ke dia dan bilang begini, ini balapan, Bung. Kalau kamu tidak menguasai mobilmu dan tidak kenal mobilmu, kamu tidak berani lakukan kayak saya. Tapi saya dan kamu beda. Lu jago nyetir karena mobilmu bagus. Karena dia pegang McLaren, saudara. Dan dia bilang, saya menyatu dengan mobilku. I am one dengan my team. I am one dengan my car. I am one dengan destiny untuk menang. Saya berdoa saudara mengerti. Jadi ingat ya, pertama berketetapan destiny. Saudara, yang kedua, biarkan the best on you keluar. Yang ketiga, menyatu. Amin. Saudara, yang keempat, saudara dia ini, saudara, orang yang membangun tim. Jadi kalau dia pindah, ya dia masuk McLaren, dia punya tim. Sampai tukang masak. Tadi saudara lihat kan? Saudara, sampai tukang masak aja dia puji-puji, dia peluk-peluk. Saudara, karena dia bilang, masakannya pun menentukan kemenanganku. Saudara, dan dia setiap kali pindah tim, dia bangun lagi tim. Saudara, ada banyak orang tidak pernah bisa bangun tim. Hari ini
Bisakah saudara percaya dengan saya? Dan saya percaya dengan saudara. Gak percaya gak bisa saudara. Kita gak bisa jadi satu tim. Saudara, bisakah kita percaya 100% dengan Tuhan? Kalau kita tidak bisa percaya 100% dengan Tuhan, Tuhan juga tidak bisa percaya. Loh, ayatnya ada loh. Tuhan tidak bisa mempercayakan dirinya kepada mereka. Betul? Kenapa? Mereka tidak bisa dipercaya. Hari ini buat dirimu, saudara bisa dipercaya. Saudara, sejujurnya ya, setiap kali ada tambahan tugas, setiap kali Tuhan bilang, aku berikan ini kepadamu, saya tuh suka bilang begini sama Tuhan, Tuhan, tolong kasih ke yang lain. Ini udah too much dan kau tahu kemampuanku sangat minim. Tapi Tuhan cuma jawaban begini, karena hanya kepadamu aku percaya. Karena kita punya trust. Saudara, ayatnya bilang, Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Karena ia mengenal mereka semua. Apakah kita bisa dipercaya? Kalau saudara mau lihat Sukot menjadi kenyataan, buat dirimu bisa dipercaya. Buat dirimu bisa percaya dengan Tuhan 100%. Sekali lagi, bagaimana dengan saudara? Bisakah kita masuk tim? Atau saudara cuma the crowd? Saudara, Alkitab selalu berkata, the crowd atau orang banyak akan tinggal di luar atau di bawah. Hanya kominian yang akan naik. Saudara, yang naik ini ada dua. Bahasa Inggrisnya bagus, kalau Ibu Seri sempat. Saudara cuma kominian, saudara cuma orang yang punya perjanjian. Dan satu lagi, orang yang sedang dididik untuk menjadi pemimpin. Itu yang naik. Saudara, bahasanya keren, bahasa Inggrisnya mulut saya pasti belepotan. Tapi ayatnya itu keren, dua-duanya. Ya. Nah saudara, sekali lagi, tentukan dirimu mau jadi apa. Ya, jadi orang kebanyakan, the crowd, orang rame yang cuma gini, wade, Rosa sana, hore. Ya, saudara, tapi kalau dibilangin Rosa sana itu apa? Mboh. Itu the crowd. Atau saudara orang yang berkata, aku naik. Aku naik. It's a tip. 100%. 100%. Percaya Tuhan. Percaya Tuhan. Mengabdi. No tawar-tawar. 100%. Saudara yang selanjutnya, kalau saudara lihat tadi yang namanya kerja keras. Saudara, di film itu keren, dibilangnya begini. Saudara, kalau pembalap lain, jadi yang ngetes mobil itu anak buah atau pembalap-pembalap awal. Nanti kalau sudah mobil itu jadi the best, baru dia. Tapi Schumacher nggak pernah begitu. Saudara, dia akan ngetes mobil itu dari awal. Setiap upgrade. Sampai saudara, mobil itu jadi. Saudara, dibilang di situ ya, hanya dia satu-satunya yang kalau ngetes mobil itu udah kayak temennya. Dia bisa lupa makan. Dia bisa ngetes mobil dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, 12 jam. Itu di situ tuh enggak ada tempat makan loh saudara. Cuma ada selang air. Tapi enggak ada yang lain. Dan itu berarti dia enggak pipis, enggak apapun. Saudara, 12 jam. Terus orang nanya, "Why, kenapa kamu lakukan itu?"
Dia bilang, karena saya juga mau tahu ketahanan mobil ini. 12 jam non-stop saya gas, panas gak? Reaksinya bagaimana? Itu cuma dia, saudara. Dan dia lakukan buat semua mobil. Saudara bisa bayangin. Yang namanya kerja keras dan detail. Tadi kan dibilang, dia sangat detail. Sangat detail. Saudara, dan kemudian dia punya kekuatan menikmati. Jadi dia kalau udah menang, dia akan bawa satu tim, semuanya liburan. Semua timnya itu kalau udah menang, saudara, dia bawa semuanya liburan. Sampai anaknya dan keluarga timnya, saudara tinggal di gunung atau di mana atau di laut. Saudara ya, saudara kemudian main-main, naik, kadang-kadang dia sewa satu pak itu loh saudara, yang apa itu, jet coaster segala macam. Mereka main di situ, dia sewa satu pak cuma buat dia dan timnya dan keluarga. Saudara, dia benar-benar kalau sudah main ya, dia benar-benar gila-gilaan, saudara. Dia kalau saudara tadi lihat, dia membiarkan dirinya diseret sama anak buahnya, saudara ya, di salju. Saudara, dia benar-benar fun. Dan dia bilang pada saat main, dia nggak mau ngomongin sedikit pun balapan. Dia bilang ini, kita ambil waktu ya, setidaknya 5 hari tidak nyebut sama sekali soal kerjaan. Just fun. Saudara dan keluarganya semua tahu, kalau sudah kerja jangan pernah minta sama dia izin, saudara. Jadi kalau sudah kerja, tiba-tiba saudara begini, Pak capek Pak, ngantuk tidur ya. Saudara bisa habis sama dia. Tapi kalau sudah main, saudara juga gak usah mikirin kerjaan, udah sama sekali gak usah mikir apapun. Mari kita main, saudara. Saudara, ini orang yang all out untuk setiap hal dan punya keseimbangan. Kalau saudara lihat filmnya itu keren banget. Saudara, saya baru tahu loh, bahwa pembalap itu harus fitness habis-habisan, saudara. Saya baru tahu. Saudara harus angkat besi, push up. Wah, saya baru tahu, saudara. Fitnessnya itu gila-gilaan, saudara. Saudara, karena dia bilang stamina dalam segala hal, saudara. Nah, tapi ini penutup yang terakhir. Saudara, hari itu dia sudah merasa selesai. Jadi dia terakhir itu bawa Mercedes menang. Saudara, dia bilang seumur hidup Mercedes gak pernah menang. Kecuali pada waktu dibawa sama Schumacher. Saudara, begitu Mercedes menang, gak ada mobil lain lagi yang mau, yang aneh gitu istilahnya ya. Saudara, terus dia mengumumkan. Dia mengumumkan, saudara, pensiun. Berhenti. Ini tragis banget. Waktu dia mengumumkan berhenti, dia ajak keluarganya, saudara, main ski. Di situ di filmnya bilang begini. Begitu dia lihat salju, dia bilang begini loh. Ini salju gak beres. Jadi kalau saudara tahu, salju itu harus punya kedinginan tertentu sehingga salju itu bisa buat ski. Kalau tidak, dia akan mengeras. Dan kalau mengeras, itu akan membunuh, saudara, licin. Saudara, begitu dia lihat salju, dia bilang gini, ini salju gak beres. Tapi dia ngomong begini, tapi ini kan rekreasi ya, bukan pertandingan. Dia ngomong begitu. Seandainya ini pertandingan, saya akan cek semuanya. Tapi karena ini rekreasi, just, dia bilang gitu, nikmati aja, enjoy aja. Dan hari itu dia meluncur, saudara. Dia melewati tempat yang waktu itu dia sudah lihat. Dan dia bilang, gak benar ini. Saljunya dengan dinginnya gak memadai. Saudara, itu tidak terkendali. Patah. Dan dia koma. Akhirnya meninggal. Tragis banget ya. Karena apa? Lalai.
anggap enteng. Saudara di situ bilang Schumacher orang yang gak pernah membiarkan satu detail pun lewat. Karena itu bertahun-tahun dia mulai pertandingan umur 4 tahun, bayangin saudara. Dia menangkan 95 kali. Dan menjadi juara dunia, saudara. Kalau juara dunia itu begini, semua nilai dijumlah, saudara. Dalam 1 tahun. Selama 7 tahun lebih. Dan dia meninggal hanya karena dia berkata, just enjoy. Karena ini cuma a game. Saudara, berapa banyak dari kita berkata, ini kan cuma pelayanan. Ini kan cuma 1 kali kebaktian. Ini cuma acara. Dan seringkali di saat itulah iblis mengambil kesempatan. Pagi hari ini sekali lagi kita masuk Sukot. Membuat semua janji Allah menjadi kenyataan. Saudara butuh yang jiwa kemarin di Yom Kippur. Membereskan semuanya. Saudara butuh yang roh. Tapi hari ini saya juga berkata kita juga butuh yang jasmani. Mari lakukan. Saudara, tapi saya juga lihat yang ajaib sih. Dari istri dan anak-anaknya. Mereka bukan, nggak tahulah saya seberapa dia serius dengan Tuhan. Tapi setiap kali dia menang pertandingan dia tuh tersungkur ke tanah. Ya, saya nggak tahulah dia doa atau ngapain kan saya nggak tahu karena saudara di filmnya cuma ditunjukin itu aja. Tapi yang ajaib pada waktu Schumacher itu patah lehernya dan sudah koma lebih dari 2 tahun. Istrinya diwawancarai. Terus istrinya tuh ngomongnya begini. Di seluruh dunia tidak ada orang dapat talent dan kemampuan seperti Schumacher dari Tuhan. Saya dan anak-anak saya menikmati yang namanya kemanisan, kelimpahan, kekayaan. Yang mungkin di dunia ini cuma 1-2 orang yang menikmatinya. Dan kalau hari ini Tuhan membiarkan dia mengalami koma, saya juga gak akan komplain. Saya juga gak akan protes. Masakan. Dia pakai omongan begitu loh saudara. Pada waktu saya menjadi satu-satunya orang yang menerima berkat, saya nggak komplain. Sekarang pada waktu saya mengalami musibah, saya komplain. It's not fair. Kami menerima yang sangat banyak dari Tuhan. Karena itu saya bersyukur buat itu. Saya nggak tahu sih mereka sedalam apa dengan Tuhan, nggak tahu. Tapi buat saya statementnya sesuatu yang benar. Seringkali pada waktu kita menerima keajaiban, berkat, talenta, kita lupa seberapa kita harus bersyukur. Seperti yang tadi Leo katakan. Saudara, kalau saudara baca tentang Sukot tuh keren banget sebenarnya. Yang tadi Leo bilang. Saudara, Daud selalu merayakan Sukot. Dan kalau dia merayakan Sukot, yang mimpin itu 12 panglimanya. Saudara, semua panglima yang tertinggi, saudara, dia akan bagi di 12 gerbang. Dan mereka harus merayakan Sukot dan buat arak-arakan terhebat. Saudara, dan itu kayak pertandingan. Kayak saudara defile atau apalah saudara. Saudara, semua panglimanya. Itu saudara
merayakan dan harus merencanakan. Saudara mengatur untuk sebuah perarakan bagi Tuhan. Saudara, dan saya bisa bayangin ya, mungkin yang satu ngeluarin kuda, yang satu ngeluarin, saudara mungkin ya, ini mungkin saudara ya, saudara alat-alat gede dan di atasnya menari-nari, yang satu ngeluarin shofar, saya nggak bisa bayangin lah kerennya. Dan mereka akan berpesta, saudara. Tanda mereka menguasai satu kota. Saudara, Daud tahu artinya bersyukur. Karena itu pada waktu saudara dia dilempari batu, pada waktu tabut dibawa pergi, bahkan pada waktu Absalom anaknya, saudara berkhianat. Dia enggak satu kali pun berkata why. Dia bilang begini, kalau Tuhan sudah selesai dengan aku, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Karena rahmat kebaikan Tuhan sudah lebih dari hidup. Mari kita tutup semuanya. Mari panggil namanya. Kami menghampiri Engkau. Pemberontakan dan kesalahan, tapi darah-Mu sudah membayar lunas. Dan darah-Mu yang mengampuni bangsa kami. Darah-Mu yang menebus dan menutup setiap pelanggaran. Biar dalam satu hari
kami.